Jika ada satu nama yang cukup dibenci oleh mayoritas fans F1 saat ini, mungkin nama itu adalah Stefano Domenicali. Ditunjuk Liberty Media sebagai CEO F1 sejak 2021, Domenicali membawa beberapa perubahan baik itu yang berdampak positif ataupun dianggap negatif oleh fans F1. Mantan tim prinsipal Ferrari ini memang berhasil mengubah wajah F1 dari yang semula hanya balapan mobil jet darat saja. Maka sekarang ia bisa merevolusi F1 menjadi sebuah sarana hiburan yang bukan cuma bisa dinikmati di akhir pekan saja. Memanfaatkan kepopuleran F1 yang meningkat di era Liberty Media, Domenicali eksploitasi habis-habisan olahraga ini dari aspek marketing untuk mendapatkan cuan sebesar mungkin. Dan harus diakui, caranya dalam memasarkan F1 ke penjuru dunia, terutama di Asia dan Amerika, sangat sukses mendatangkan keuntungan komersial yang besar. Sebelum kedatangan Domenicali, F1 di tangan Liberty Media, walaupun trennya semakin naik, namun mereka belum pernah mendapatkan laba di atas 5%. Namun hanya butuh 2 tahun setelah Domenicali menjabat sebagai CEO, laba bersih yang didapat F1 bisa meningkat sampai di atas 20% dan valuasi F1 sekarang sudah mencapai 3 miliar dolar atau 49 triliun rupiah. Tapi walau di tangannya F1 dapat keuntungan gila-gilaan, banyak fans yang tidak begitu menyukai cara-cara Domenicali dalam meraih laba yang dianggap ugal-ugalan dan merusak tradisi-tradisi di F1 demi dapat cuan. Caranya untuk dapat untung secara komersial dan marketing yang masif di era modern dianggap sudah berlebihan, serta menghilangkan esensi-esensi yang sudah lama ada di F1. Oleh karena itu, di video ini, kami akan rangkum apa saja dosa-dosa Domenicali yang dituduh fans sudah mengobrak-abrik F1 demi keuntungan berlimpah. Pertama sudah pasti pengenalan format sprint race. Perdana diterapkan pada tahun 2021. Format ini sudah mengundang banyak kontroversi, karena seakan-akan membuat 2 kali balapan yang mengganggu esensi dari Grand Prix, yang biasanya diadakan sekali di hari Minggu. Apalagi di awal penerapannya, susunan grid saat balapan ditentukan dari hasil sprint race, dan starting grid untuk sprint dihasilkan dari kualifikasi yang digeser ke hari Jumat. Format sprint, di mana balapan hanya berlangsung selama 30 menit, seringkali juga berjalan membosankan karena pembalap memilih bermain aman untuk hemat ban dan tidak ingin terlalu ambil resiko supaya tak terjadi insiden. Karena jika terjadi insiden, tentu bakal sangat rugi, karena bisa tidak ikut kualifikasi ataupun harus ganti komponen yang keluarkan biaya tambahan. Memang beberapa sprint race hasilkan race yang seru, tapi jujur saja, kami tak terlalu ingat kapan sprint ini bisa berlangsung seru dan banyak aksi yang tersaji selama 30 menit balapan tersebut, karena mayoritas berjalan flat, tanpa drama yang menarik. Tujuan utama dari sprint ini secara formalitas adalah F1 ingin menambah aksi hiburan yang bisa disajikan ketika race weekend, dengan mengurangi latihan bebas dan menambah sekali balapan berdurasi pendek. Namun pada faktanya, tujuan asli dari sprint ini adalah UUD, alias ujung-ujungnya duit. Setiap sirkuit yang ingin atau ditunjuk untuk mengadakan sprint, maka mereka akan membayar biaya ekstra ke F1, karena sprint dihitung sebagai balapan tambahan secara komersial. Pada tahun pertamanya, dari 3 kali event sprint saja, Domenicali mengklaim kalau F1 sudah mendapatkan pendapatan ekstra yang menguntungkan. Tidak heran pada 2023, sprint kemudian ditambah sampai 6 event, dan rencananya pada 2027 nanti, Domenicali ingin menambahnya sampai 10 atau bahkan bisa sampai 12 kali event sprint di F1. Ia sendiri mengklaim kalau format sprint lebih disukai orang karena menyajikan aksi yang lebih banyak, meskipun ia juga mengakui kalau banyak fans tradisional yang tidak menyukainya. Promotor juga makin banyak yang ingin mengadakan sprint karena cuan yang didatangkan bisa double lewat balapan di hari Sabtu. Domenicali tak menutup kemungkinan jika F1 akan adopsi format seperti MotoGP, di mana sprint race diterapkan di semua balapan. Tahun depan F1 akan mengadakan sprint di GP Singapura atau di sirkuit jalanan Marina Bay yang sempit dan terkenal sulit menyalip. Entah apa akal-akalan Domenicali yang sampai tega menyiksa pembalap F1 untuk balapan sprint di sirkuit paling menyiksa fisik di kalender. Dari format sprint ini pun lahir juga ide-ide aneh dari kepala Domenicali, seperti menerapkan reverse grid dan memperpendek durasi balapan F1 misalnya. Ide reverse grid atau susunan grid yang dibalik ini bisa dikatakan mirip seperti format di balap Formula 2, di mana urutan 1-10 dari kualifikasi akan dibalik posisinya untuk sprint saja. Ide ini walaupun menjanjikan dinamika balapan yang lebih seru, namun banyak ditentang karena berlawanan dengan konsep F1 dan terkesan dibuat-buat.
Domenicali juga punya ide untuk cari cara memperpendek durasi balapan F1 untuk menyesuaikan penonton-penonton generasi TikTok yang ia anggap tidak kuat menonton balapan berdurasi panjang. Ide reverse grid sebenarnya bisa dicoba dulu, terutama jika format sprint race dipertahankan. Tapi untuk durasi balapan, kami harap Domenicali tidak mengutak-atiknya. Durasi balap F1 sudah pas, yaitu di kisaran 1,5 jam, yang mana itu cukup untuk membuat balapan yang penuh strategi dan aksi di sirkuit. Orang bosan nonton F1 karena faktor regulasi, yang membuatnya sulit salip-menyalip. Jadi fokus Domenicali harusnya ke ranah teknis, bukan soal attention span generasi sekarang yang tidak kuat menonton balapan 1,5 jam. Dosa lain Domenicali adalah hilangnya sirkuit tradisional demi memuaskan syahwat akan cuan. Mungkin sekarang belum terlihat, tapi setelah 2026 akan terlihat beberapa trek tradisional berguguran, dan F1 akan menerapkan sistem rotasi. Sirkuit Catalunya yang kontraknya habis musim depan terancam out dari kalender karena F1 akan pindah ke sirkuit jalanan di Madrid, yang ngomong-ngomong baru kemarin mereka kena protes dari warga setempat yang menolak kehadiran sirkuit di lingkungannya. Sirkuit Zandvoort dipastikan tidak akan lanjut jadi tuan rumah F1 setelah 2026 nanti, karena tidak sanggup membayar permintaan biaya yang sangat mahal. Padahal sejak 2021, balapan di sana selalu meriah dengan faktor Max Verstappen sebagai tuan rumah dan menyajikan balapan yang relatif seru. Sirkuit lain yang hilang adalah Imola yang merupakan trek legendaris di F1, dan sangat disayangkan trek ini kembali absen mulai tahun depan karena masalah pembiayaan serta tidak ada slot tersisa di kalender. Sementara sirkuit Spa di Belgia, meski bisa diperpanjang sampai 2031, namun pelaksanaan balapannya harus dirotasi dan absen pada tahun 2028 serta 2030. Agak miris jika melihat sirkuit seperti Miami dan Las Vegas punya kontrak sampai belasan tahun, ketika aura balapannya tidak sehidup trek tradisional, atau sirkuit-sirkuit di Timur Tengah yang rata-rata kontraknya bertahan sampai di atas tahun 2035, serta invasi sirkuit jalanan yang rasanya fans sudah cukup muak dengan tembok kiri kanan. Kami tidak bilang kalau kehadiran event glamor seperti Las Vegas atau trek jalanan adalah hal buruk bagi F1, karena sebaliknya, sirkuit itulah yang sekarang jadi tulang punggung komersial bagi F1. Namun kami hanya menyayangkan trek-trek tradisional yang jadi identitas dan habitat asli mobil F1 harus dikorbankan demi mengeruk cuan sebesar mungkin. Lalu, dosa Domenicali yang menurut kami paling besar adalah semua ide serta terobosannya soal komersialisasi yang ugal-ugalan itu pada faktanya tidak sesuai dengan regulasi budget cap di F1. Ketika F1 dihajar dengan sprint race dan 24 kali balapan semusim, tapi budget cap memaksa F1 harus memperketat anggaran mereka. Salah satu dampak terburuknya adalah tim harus memangkas gaji karyawan dan memperingkas susunan divisi di tim untuk bisa tetap berada di bawah batas pengeluaran. Efeknya adalah gaji untuk jadi engineer di sebuah tim F1 ternyata tidak sebesar yang orang bayangkan, dan menjadi salah satu yang termurah dibandingkan ajang balap lainnya. Bayangkan, jadi mekanik part-time di sebuah tim hypercar di WEC atau IMSA, bayarannya bisa hampir 2 kali lipat lebih mahal daripada jadi mekanik full-time di tim F1. Bayaran sebagai engineer di F1 kabarnya memang sudah turun semenjak tahun kedua penerapan budget cap, di mana gaji seorang fresh graduate atau junior engineer besar gajinya bisa sama seperti senior engineer. Ketika Domenicali menggali cuan sedalam mungkin, di balik layar ada ribuan karyawan di F1 yang ternyata tidak dibayar sebanding dengan jumlah kalender F1 yang super padat. Di balik glamor dan mahalnya balapan F1, mirisnya gaji mekanik di F1 malah jadi salah satu yang paling murah dibanding ajang balap lain. Walau di 2026 nanti ada penyesuaian budget cap terhadap inflasi, namun dengan bertambahnya sprint race di 2027 dan kebutuhan tim makin besar, kemungkinan tidak akan banyak mengubah realita di lapangan. Terlepas dari dosa-dosanya, pengaruh Domenicali tentu ada yang positif juga, seperti popularitas F1, terutama di Indonesia sendiri yang semakin menanjak. Kemudian misi F1 untuk lebih ramah lingkungan dan keterbukaan F1 terhadap hal-hal yang bersifat inklusif untuk ramah terhadap semua golongan, juga patut diapresiasi. F1 sudah jauh dari kata-kata kolot serta tertutup seperti di era Bernie Ecclestone, dan era sekarang adalah puncak dari popularitas F1 yang bisa kita nikmati bersama. Jadi bagaimana hasil kerja Domenicali menurut kalian? Banyak dosanya atau banyak positifnya? Tulis di komentar dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.